Hari ini, pemerintah Amerika Serikat melalui US Secretary of State Marco Rubio secara resmi mengumumkan penghentian sementara proses pengajuan Student Exchange dan Visitor Visa, F, M, dan J Visa. Bagi adik-adik dan rekan-rekan yang saat ini sudah berada di Amerika Serikat dengan visa F, M, atau J, kami merekomendasikan untuk tidak berpergian keluar wilayah Amerika Serikat hingga ada kepastian lebih lanjut. Kampus paling prestisius di dunia, Harvard University, digebuk habis-habisan sama Presiden Donald Trump. Dana miliaran dolar diputus, ribuan mahasiswa asing potensial diusir. Dan yang lebih gila lagi, semua ini bisa jadi cuma karena politik. Apakah ini soal Palestina atau soal Tiongkok? Atau justru Harvard dianggap terlalu liberal? Are you considering stopping other universities besides Harvard from accepting foreign students? Well, we're taking a look at a lot of things. And as you know, billions of dollars has been paid to Harvard. How ridiculous is that? Billions. And they have $52 billion as an endowment. They have $52 billion. And this country is paying billions and billions of dollars and then gives student loans and they have to pay back the loans. So Harvard's going to have to change its ways. Why would you not want the best and brightest from around the world to come, I do. to come to Harvard? I do, but a lot of the people need remedial math. Did you see that? Where the students can't add 2 and 2 and they go to Harvard. They want remedial math and they're going to teach remedial math at Harvard. No, wait a minute. So why would they get in? How can somebody that can't add or has very basic skills, how do they get into Harvard? Why are they there? And then you see those same people picketing and screaming at the United States and screaming at, they're anti-Semitic or they're something. We don't want troublemakers here. But how do people that can't, when Harvard comes out with a statement that they're going to teach some of their students remedial math, that's basic math, that's not the deal. Pertanyaannya, kalau Harvard aja bisa betul-betul ditindas kayak gini, gimana nasib kampus yang lain ya di dunia? Ini bukan sekedar drama kampus, ini soal masa depan pendidikan global dan ceritanya jauh lebih panas daripada yang kita kira. Untuk itu, bangun imajimu, mari kita bahas bersama. Ketika Harvard, simbol kecerdasan, inovasi, dan prestis global, berhadapan langsung dengan Presiden Donald Trump, presiden yang penuh kontroversi, maka yang dipertaruhkan bukan cuma nama besar, tapi masa depan generasi baru. Dari Palestina, Tiongkok, sampai ke ancaman pemotongan dana dan pelarangan mahasiswa asing. Konflik ini jadi peringatan keras bahwa pendidikan bukan lagi wilayah netral. Harvard University berdiri sejak 1636. Dikenal sebagai salah satu universitas terbaik dan paling berpengaruh di dunia, dengan ribuan mahasiswa dari lebih 150 negara. Harvard menjadi pusat penelitian, diskusi ide, dan pertukaran budaya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, universitas ini semakin aktif dalam isu-isu sosial dan politik global, termasuk dukungan terhadap gerakan pro-Palestina dan keterbukaan terhadap kolaborasi dengan negara-negara lain seperti Tiongkok. Pada awal 2025, kampus-kampus di Amerika Serikat termasuk Harvard menjadi pusat protes pro-Palestina yang menentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap konflik Israel-Palestina. Pemerintahan Trump menanggapi dengan keras, menuduh universitas-universitas tersebut, khususnya Harvard, gagal mengendalikan antisemitisme dan mendukung agitator pro-teroris di kampus. Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem menyatakan bahwa Harvard telah menciptakan lingkungan kampus yang tidak aman dan menuntut universitas tersebut untuk menyerahkan data lengkap tentang mahasiswa asing yang terlibat dalam aktivitas protes. Selain itu, pemerintahan Trump juga menuduh Harvard memiliki hubungan dengan Partai Komunis Tiongkok, termasuk tuduhan bahwa universitas tersebut melatih anggota kelompok paramiliter Tiongkok pada tahun 2024. Tuduhan ini memperkuat narasi bahwa Harvard menjadi ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Konflik ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara kebijakan nasionalis pemerintahan Trump dan nilai-nilai liberal yang dianut oleh institusi-institusi pendidikan tinggi di Amerika Serikat, termasuk Harvard.
Ketegangan antara Harvard University dan pemerintahan Presiden Donald Trump mencapai puncaknya melalui serangkaian tindakan yang menargetkan pendanaan dan keberadaan mahasiswa internasional di Harvard. Pemerintahan Trump membekukan lebih dari 2,2 miliar US dollar dana federal yang sebelumnya dialokasikan untuk Harvard, termasuk dana untuk penelitian dan hibah dari Departemen Keamanan Dalam Negeri atau Department of Homeland Security. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap penolakan Harvard untuk memenuhi permintaan pemerintah terkait perubahan dalam kebijakan akademik dan pengawasan terhadap mahasiswa internasional. Pemerintah menuduh Harvard gagal mengendalikan antisemitisme di kampus dan menolak untuk memberikan data lengkap tentang mahasiswa asing yang diduga terlibat dalam aktivitas yang dianggap anti-Amerika atau justru lebih ekstrim lagi dianggap pro-Hamas, Palestina. Selain pembekuan dana, DHS mencabut sertifikasi Harvard dalam program Student and Exchange Visitor Program atau SEVP yang memungkinkan Universitas Harvard menerima mahasiswa internasional. Akibatnya sekitar kurang lebih 7.000 mahasiswa asing di Harvard menghadapi ketidakpastian mengenai status visa mereka dan kemungkinan harus meninggalkan Amerika Serikat atau mencari institusi lain untuk melanjutkan studinya. Pemerintah Amerika Serikat juga mengancam akan mencabut status bebas pajak Harvard dan menuntut akses ke data rinci tentang mahasiswa asing, termasuk informasi tentang aktivitas mereka yang dianggap ilegal atau berbahaya. Langkah-langkah ini dianggap sebagai upaya untuk menekan Universitas Harvard agar mematuhi kebijakan pemerintah terkait keamanan nasional dan ideologi kampus. Harvard menolak tuduhan-tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa tindakan pemerintah merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional dan prinsip-prinsip dasar pendidikan tinggi. Harvard menyatakan bahwa mahasiswa internasional memainkan peran vital dalam komunitas akademik dan bahwa tindakan pemerintah akan merusak reputasi dan misi pendidikan Harvard. Sebagai respons, Harvard mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintahan Donald Trump, menuduh bahwa pembekuan dana dan pencabutan sertifikasi SEVP merupakan tindakan balas dendam atas penolakan Harvard untuk menyerahkan otonomi akademiknya. Konflik ini menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan mahasiswa internasional dan kebebasan akademik di Amerika Serikat. Pada 23 Mei 2025, Harvard University mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump di Pengadilan Distrik Federal Massachusetts. Gugatan ini merupakan respons terhadap keputusan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat yang mencabut sertifikasi Harvard dalam program pengunjung siswa dan pertukaran mahasiswa asing di Amerika Serikat atau SEVP yang memungkinkan Harvard bisa menerima mahasiswa internasional dari berbagai negara. Langkah ini mengancam status visa lebih dari sekitar 7.000 mahasiswa asing yang sedang menempuh pendidikan di Harvard. Dalam gugatan setebal 72 halaman, Harvard menuduh bahwa tindakan pemerintahan Amerika Serikat merupakan pelanggaran terhadap amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat yang menjamin kebebasan berpendapat dan akademik, serta melanggar prinsip-prinsip keadilan prosedural yang diatur dalam Undang-Undang Prosedur Administratif atau Administrative Procedure Act atau yang biasa mereka sebut sebagai APA. Harvard berpendapat bahwa pencabutan sertifikasi SEVP dilakukan tanpa proses yang semestinya dan sebagai bentuk pembalasan atas penolakan Harvard terhadap permintaan pemerintah Amerika Serikat untuk menyerahkan data rinci mengenai mahasiswa asing yang diduga terlibat dalam aktivitas protes. Harvard juga menyoroti bahwa tindakan pemerintah Amerika Serikat dapat menyebabkan kerugian yang tidak bisa diperbaiki, termasuk dampak negatif terhadap reputasi universitas, hilangnya kontribusi intelektual dari mahasiswa internasional, dan gangguan terhadap program akademik yang sedang berjalan. Presiden Harvard, Alan Garber, menyatakan bahwa langkah pemerintah Amerika Serikat merupakan serangan terhadap
otonomi akademik, dan nilai-nilai inklusivitas yang dijunjung tinggi oleh universitas. Sebagai respons terhadap gugatan tersebut, Hakim Distrik Amerika Serikat Alison Burroughs mengeluarkan perintah penahanan sementara yang menghentikan secara sementara pencabutan sertifikasi SEVP oleh pemerintah Amerika Serikat. Keputusan ini memungkinkan Harvard untuk tetap menerima dan mempertahankan mahasiswa internasional selama proses hukum berlangsung. Gugatan ini mencerminkan eskalasi konflik antara pemerintahan Donald Trump dan institusi pendidikan tinggi, khususnya terkait isu kebebasan akademik, kebijakan imigrasi, dan peran mahasiswa internasional dalam komunitas akademik. Kasus ini diperkirakan akan menjadi presiden yang sangat penting dalam hubungan antara pemerintahan federal dan universitas di Amerika Serikat. Keputusan pemerintahan Donald Trump untuk mencabut sertifikasi Harvard dalam program SEVP serta membukukan dana federal telah memicu reaksi global yang signifikan. Langkah ini tidak hanya mempengaruhi sekitar 7.000 mahasiswa internasional di Harvard, tapi juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan akademisi dan pemerintahan di seluruh dunia mengenai komitmen Amerika Serikat terhadap pendidikan tinggi dan kolaborasi internasional. Pemerintah Tiongkok yang merupakan negara asal sebagian besar mahasiswa internasional di Harvard secara terbuka mengecam kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat ini. Pejabat Tiongkok menyatakan bahwa tindakan tersebut merusak kredibilitas Amerika Serikat dan mengancam hubungan pendidikan yang saling menguntungkan antara kedua negara. Selain itu, kontribusi mahasiswa internasional terhadap inovasi dan kewirausahaan di Amerika Serikat tidak juga bisa diabaikan. Banyak pendiri perusahaan teknologi terkemuka yang itu merupakan alumni Universitas Amerika Serikat yang juga berasal dari luar negeri gitu. Pembatasan terhadap mahasiswa internasional dapat menghambat ekosistem inovasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di negara tersebut. Ya, secara keseluruhan tindakan pemerintah Amerika Serikat ini, khususnya kebijakan Presiden Donald Trump terhadap Harvard, telah menimbulkan kekhawatiran global mengenai arah kebijakan pendidikan dan imigrasi Amerika Serikat. Hal ini berpotensi merusak reputasi Amerika Serikat sebagai pemimpin dalam pendidikan tinggi dan juga pusat inovasi global. Konflik ini bukan cuma soal Harvard, bukan cuma soal satu universitas yang dibungkam. Ini soal masa depan pendidikan, soal apakah kampus masih boleh jadi tempat bebas berpikir, atau justru sekarang kampus dikekang demi kepentingan politik sesaat. Ya, ketika mahasiswa asing dilarang, ketika riset dananya dipotong, dan ketika suara-suara kritis justru dibungkam, pertanyaannya justru bukan lagi tentang siapa yang berani melawan, tapi berapa lama lagi kita mau diam. Karena kalau institusi sekuat dan seprestis Harvard saja bisa ditekan sedemikian rupa, lantas bagaimana dengan kampus-kampus kecil yang ada di luar negara Amerika Serikat gitu misalnya? Bagaimana dengan mahasiswa dari negara berkembang yang memiliki mimpi untuk berkuliah di luar negeri? Jangan biarkan kebebasan akademik jadi korban ambisi kekuasaan. Lalu bagaimana pendapat kalian yang menonton video ini? Silakan tulis di kolom komentar. Kalau kamu peduli dengan masa depan pendidikan, silahkan klik like, share, dan juga subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya yang akan kita bahas. Sampai jumpa, bye.